Oke, halo selamat pagi teman operator se-Indonesia. Jumpa lagi di channel saya, Fitri Widiantoro. Masih tetap di channel seputar alat berat bro. Nah kali ini saya akan mereview, membagikan cara pengoperasian glider M series ya bro. Ayo, untuk biar cepat kita langsung saja ya bro. Kita mulai dari pertama kali kita menghidupkan unit ya. Oke. Nah, jadi gini bro, saat kita menghidupkan ini parking brake ini harus di posisi parkir ya bro, di posisi on, di posisi parkir ya. Ini kalau misalnya ini posisinya itu terbuka, dia di start enggak mau bro, di start enggak mau, jadi cuman enggak mau start dia. Nah, jadi untuk menghidupkan kita parkir dulu, baru kita ulangi lagi, baru tunggu indikatornya itu nyala sampai mati sendiri. Nah, jangan lupa kita pelakson dulu satu kali. Nah, baru kita start. Nah, oke, langsung saja ya. Kita mulai dari tuas handle sebelah kiri. Nah, tuas handle sebelah kiri ini fungsinya untuk steering. Steeringnya tuh lihat tayarnya belok-belok itu bro. Nah, jadi kalau dia itu kita geser ke kanan ya bro, dia akan belok ke kanan. Kalau kita geser ke kiri, dia akan belok kiri. Jadi geser ke kanan belok kanan, geser ke kiri belok kiri. Sekarang kita ke tombol-tombol yang di atas ini ya bro. Ini untuk wheelen itu miringnya tayar bro, miringnya tayar bro, lihat ya, tayarnya miring. Kita mainkan wheelennya. Nah, itu kalau sama aja saya steering, dia kalau ke kanan dia miringnya ke kanan, kalau ke kiri dia miringnya ke kiri. Jadi pencet ke kanan miring ke kanan, pencet ke kiri miring ke kiri. Nah, seperti itu bro. Ini yang tombol 2 ini arah panah naik sama arah panah bawah ini untuk menambah transmisi. Kalau nya ke atas ya, dia akan nambah transmisinya. Kalau kita pencet ke bawah, dia akan mengurangi transmisi, turun transmisinya. Jadi kalau ke atas dia menambah, kalau ke bawah dia kurang. Nah untuk yang ini bro, untuk yang ini dia itu articulate bro, dia untuk mengembalikan articulate ke posisi lurus, ke posisi semula. Nah kalau kita misalnya articulate-nya kita mainkan, nah ini kalau kita putar begini, putar ke kiri, dia akan articulate-nya dia akan belok ke kiri. Jadi kalau putar ke kanan, dia akan belok ke kanan ya. Akan belok ke kanan ya. Kalau dia putar ke kiri, dia akan belok ke kiri. Kalau putar ke kanan, dia akan belok ke kanan. Putar ke kiri, dia akan belok ke kiri. Oke. Nah untuk mengembalikan, kita tidak perlu putar lagi ke tempat semula tengah kiri, tidak perlu bro. Jadi kita cukup tekan tombol ini saja, tombol ini ya, ingat-ingat ya bro, tombol ini. Nah dia akan balik dengan sendirinya, otomatis balik ke lurus. Oke, untuk sekarang lanjut lagi ke tombol yang bawah sini ya bro. Tombol yang bawah sini ini untuk kalau kita ketek ke F, nah gini ke maju, dia akan maju. Nah kalau ke tengah dia netral. Kalau kita ke belakang R ya, dia akan mundur. Jadi saya ulangi lagi ya, ketik maju dia maju, ketik ke tengah dia netral, ketik ke mundur dia akan mundur. Oke, cukup paham ya bro? Langsung saja kalau paham kita ke tuas sebelah kanan. Kalau kita putar ke kanan, dia akan mutar ke kanan.
circle-nya itu akan mutar ke kanan. Kalau kita putar ke kiri, circle-nya akan mutar ke kiri. Oke ya. Putar ke kanan, dia circle-nya akan memutar ke kanan. Kita putar ke kiri, akan mutar ke kiri juga circle-nya. Oke, cukup paham ya? Oke. Nah, terus ini bro, kita ke tombol-tombol dulu bro, karena tombol-tombol ini yang penting-penting bro. Yang kadang kita kalau pemula belum pernah mancal seri M series ya agak bingung bro. Nah, ini kalau sebentar ya, aku posisikan lurus dulu blade-nya. Nah, ini kalau kita turunkan tutup, dia akan menutup. Dia akan menutup. Nah, ini kalau kita ke bawah, dia akan membuka. Jadi ini buka tutup blade-nya ya. Bahasanya tail blade lah. Tail blade-nya buka tutupnya ini. Nah, ini buka tutup tail blade-nya. Nah, untuk sekarang kita ke analog sebelah kanan ya. Tombol ini kan kalau di HP analog mungkin ini ya bro ya. Nah, ini kalau kita geser ke sana, dia drawbarnya akan mereng ke kiri. Nah, drawbarnya akan mereng ke kiri. Kalau kita ke kanan kan, dia akan mereng ke kanan. Nah, oke. Kita ulangi lagi. Kalau dia ke kanan, dia akan mereng ke kanan. Kalau kita geser tekan ke kiri, dia akan mereng ke kiri. Oke, sudah cukup jelas? Jelas lah, gampang aja bro. Kalau seri M ini ya 2 hari lah kita sudah enjoy, enak itu mancalnya bro. Oke, sekarang kita ke ini ya bro, kita ke posisi. Nah, naik turun blade-nya sama bro. Ini naik turun blade-nya sebelah kiri ya. Kalau kita turunkan begini, blade-nya akan turun sebelah kiri. Ini posisi blade sebelah kiri ya. Nah, kalau kita naikkan begini, blade-nya akan naik. Sama dengan yang kanan juga sama seperti ini. Yang kanan kalau kita turunkan, dia akan turun. Kalau kita naikkan, dia akan naik. Nah, oke. Ingat ya bro ya. Yang 2347 kayak di sana. Nah, kalau kita geser ini ya bro, kita geser ke sebelah kiri, ini sebenarnya itu blade-nya itu akan menggeser ke sebelah kiri. Kalau kita geser ke kanan, sebenarnya blade-nya akan menggeser ke kanan. Tapi berhubung ini di lock bro, di lock untuk efisiensi strip wear ya bro, jadi tidak bisa kita geser kanan kiri, itu tidak jalan itu blade-nya. Harusnya ini normalnya ini bisa geser kanan kiri. Kalau kita geser ke kanan, dia akan geser ke kanan. Kalau kita geser ke kiri, dia akan menggeser ke kiri. Tapi berhubung nih di lock bro, jadi ya tidak bisa geser kanan kiri. Biarpun kita ongkak-ongkak begini, tidak bisa geser kanan kiri. Oke ya bro, cukup paham ya. Nah, sekarang kita ke ini bro. Ini apa, tombol untuk reaper bro, reaper. Jadi ini kalau diturunkan, kita menurunkan reaper. Kalau naik, ini kita menaikkan reaper. Nah, saat kita mau meripeng jalan ya, ini bro, dipencet naik turun ini. Oke bro, paham ya? Nah, kalau paham, kita sekarang ke gas ya bro ya, ke throttle. Nah, ini throttle gasnya bro, throttle gasnya ini. Nah, kalau kita tekan, ini otomatis dia gasnya akan ngelok, otomatis dia ngelok sendiri. Oke. Kalau kita tekan ini ke tengah, ini dia akan kembali seperti semula. Oke. Kalau ke bawah, nah kalau ke bawah ini sama aja. Cuman kalau yang ke bawah dia tidak bisa bro. Jadi posisi kita
mau menormalkan, menetralkan pakai ini, dia tetap ya. Kita rem, dia tetap. Oke. Nah, kita ulangi lagi. Kalau di sini ya bro, kita di posisi auto, throttle gasnya di posisi auto ya. Kita tekan ini ya, kita tekan. Nah, ini bisa bro. Kalau kita mau mengecilkan lagi ke RPM rendah lagi, kita tinggal injak ini bro. Nah, dia akan turun RPM nya, akan turun dengan sendirinya. Dia akan kembali ke normal, ke kecil lagi ya RPM nya. Lalu kita coba naikkan lagi. Nah, kita naikkan lagi. Ini pakai rem pun bisa turun bro. Kita tinggal injak aja. Nah, tinggal injak, ini turun sendiri. Sudah tidak perlu kita ketek ini, tidak perlu. Nah, kalau di posisi yang sini ya bro, ini juga throttle juga ini bro. Ini. Jadi kita makainya caranya kita injak dulu ya, incing gasnya ya, kita injak dulu, baru kita tekan sambil dilihat ya, lampu di indikator ini nyala, ini yang gambar kelinci ini ya, yang gambar kelinci itu nyala. Baru kita lepas throttle-nya ya bro, throttle-nya kita lepas, plug. Nah, lepas. Nah, dia akan tinggi lagi bro RPM-nya ya. Oke, kalau sudah gini kita tekan aja remnya. Dia akan kembali lagi RPM-nya turun. Nah. Oke bro, sudah cukup paham bro? Kalau yang belum paham bisalah tanya-tanya, tulis saja di kolom komentar bro. Nah, untuk pengenalan lain kita sambung lagi ya besok ya bro ya, kita sambung lagi, nanti kita sambung lagi untuk pengenalan nama-nama komponen dari semua glider ini bro ya. Kita ulang lagi, kapan-kapan kita bikin lagi videonya. Nah, oke ya, cukup sekian dulu video dari saya ya. Jika kalian suka dengan video ini, tolong bantu share ke teman-teman ya, biar channel saya semakin besar. Karena tanpa dukungan teman-teman semua, channel saya tidak akan maju bro. Minta tolong ya, dibantu like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya. Kita tekan aja keras-keras bro, teng gitu bro ya, tombol notifikasinya, biar selalu dapat update video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, salam operator Indonesia. Pesan safety ya bro. Ingat ya bro, sebelum bekerja berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, jangan lupa selalu ingat, anak istri menunggu di rumah, karena safety ini sangat penting untuk kita semua bro. Tanpa safety kita hancur bro. Kopi ya bro. Assalamualaikum.